Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa Kakang Prabu akan membahas alur cerita film Kopet lagi ya guys ya, yang berjudul Stream 2024. Kira-kira seseru dan sekopet apakah di film kali ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot di awal, mari kita saksikan saja videonya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah hotel ada seorang emak-emak yang bernama Linda sedang bekerja di hotel itu. Tidak lama kemudian si emak pun dikagetkan oleh seorang pria tampan yang memberitahukan ke si emak bahwa banyak tikus di gudang bawah tanah. Mendengar hotelnya banyak tikus, si emak pun berniat untuk mengeceknya. Setelah si pria itu pergi, si emak pun bergegas pergi menuju ke gudang bawah tanah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya ke si emak? Tenang saja pemirsa, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita pun diperlihatkan ke seorang bapak yang bernama Roy yang sedang melihat video kebersamaan bersama anaknya saat masih kecil. Di tengah asiknya menonton, tiba-tiba video itu mengalami kerusakan. Kemudian si Roy pun berniat meminta bantuan ke anaknya yang bernama Kevin untuk memperbaiki video itu. Tidak lama kemudian si Roy pun kedatangan dua polisi yang mengantarkan putrinya. Kemudian si polisi pun berkata alasan mereka menangkap putrinya karena putrinya berniat mencuri sebotol Amer di sebuah toko. Selepas dua polisi itu pergi, si Roy pun berniat untuk menasehati putrinya itu. Namun bukannya menurut, si Taylor pun malah membacoti balik ayahnya itu. Di tengah adu bacot, tiba-tiba ibunya datang dan menenangkan mereka semua. Kemudian si Roy pun meminta saran ke istrinya agar hubungan dia dan anak-anaknya bisa seperti dulu lagi. Si Mamah Ella pun menyarankan si Roy untuk mengambil cuti dan pergi liburan bersama-sama agar hubungan mereka dan anak-anaknya bisa lebih baik. Dirasa itu saran yang bagus, si Roy pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan persetujuan dari suaminya, si Mamah Ella pun langsung mencari penginapan di sebuah situs apukloka.com. Kemudian kita dialihkan lagi ke si emak Linda yang sudah disekap di sebuah gudang. Si emak pun semakin ketakutan saat melihat seseorang bertopeng datang menghampirinya. Malang sekali, si emak pun harus modar setelah digeletiki bor oleh si Kopet bertopeng. Singkat waktu di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke si Roy dan keluarganya yang sudah sampai di Hotel The Pines, di mana hotel itu tempat bekerjanya si emak Linda. Sesampainya di lobi hotel, si Taylor yang melihat dua pria tampan pun berniat untuk mengikutinya. Setelah bertemu dengan dua pria itu, si Taylor pun langsung mengajak berkenalan. Melihat ikan asin di hadapannya, jelas saja si Theo pun langsung memperkenalkan dia dan temannya yang bernama Louis. Dan sepertinya si Theo pun sangat menyukai si Taylor. Setelah mereka semakin dekat, si Theo pun menawarkan si Taylor untuk mampir ke kamarnya. Kemudian kita pun dialihkan ke seorang pria resepsionis yang bernama Lockwood. Si Lockwood pun menyambut hangat kedatangan si Roy dan keluarganya.
Kemudian di saat si Lockwood sedang memilih kamar untuk mereka, si Kevin pun protes karena tidak adanya wifi di hotel ini. Kemudian si Lockwood pun berkata memang sengaja di hotel ini tidak dipasangkan wifi atau sejenisnya karena dia ingin orang yang menginap di sini memberikan waktu sepenuhnya untuk orang yang mereka cintai. Selepas si Roy dan keluarganya pergi, ada seorang abah-abah yang datang. Si abah subur pun nampak Herman karena dia yang sudah bekerja di hotel ini bertahun-tahun tidak mengenali si Lockwood. Kemudian dia pun beralasan bahwa dia hanya mengganti si Emak Linda sementara saja. Si abah subur pun menanyakan keberadaan si Emak Linda, lalu si Lockwood pun memberitahukan bahwa si Emak Linda sedang sibuk bekerja di belakang. Si abah subur pun berniat untuk menemuinya. Suwe sekali si abah subur pun harus pingsan setelah digaplok oleh si Lockwood. Kemudian si Lockwood pun mengunci seluruh pintu hotel agar para tamu tidak bisa keluar. Kira-kira apa yang direncanakan si Lockwood? Pura-pura gak tahu aja dulu. Kemudian kita dialihkan ke sebuah bar. Ada seorang pria yang bernama Mark yang baru saja selesai memperbaiki mesin game. Kemudian dia pun berniat untuk mencoba mesin game itu. Di tengah asik-asiknya main game, tanpa si Mark sadari ada seseorang yang datang. Naas sekali si Mark pun harus modar setelah dirujak oleh si kopet bertopeng. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Taylor, di mana si Taylor yang rindu ke si Theo berniat pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar si Theo, dia pun ditawari bakolier dan uyah haram oleh si Lewis. Namun karena takut ketahuan ayahnya, si Taylor pun mengajak si Theo untuk menikmatinya di atas gedung hotel ini. Kemudian kita dialihkan ke salah satu tamu yang sedang menikmati asiknya adu gabrut. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang yang datang. Jelas saja mereka pun kaget saat melihat Bondon bertopeng datang ke kamarnya. Kemudian si cowok pun berniat untuk mengusirnya. Namun tiba-tiba setelah menghabisi si pria, si kopet nomor 2 ini pun berniat untuk menghabisi si Bondon. Akhirnya, dua pasangan Kang Maksiat ini pun modar di tangan si kopet bertopeng. Kemudian kita dialihkan ke si Mamah Ella yang sudah menyadari si Taylor menyelinap kabur. Takut membuat onar lagi, si Roy pun berniat untuk mencarinya bersama si Kevin. Sementara itu si Theo dan si Tyler sedang menikmati indahnya alam di atap gedung hotel sambil menikmati bakolier. Di tengah angin sepoi-sepoi, tiba-tiba hasrat adu jigong pun muncul. Kemudian kita dialihkan ke si Roy dan si Kevin yang berniat mencari si Taylor keluar. Namun dia pun Herman karena pintu hotel semuanya terkunci. Kemudian dia pun berniat mencari si Taylor ke ruangan lain.
Kemudian kita dialihkan lagi ke si Mamah Ella yang sedang membaca buku. Namun dia pun kaget saat mendengar seseorang membuka pintu kamarnya. Kemudian dia pun berniat untuk mengeceknya. Namun dirasa itu hanya ulah angin, dia pun kembali menutup pintunya. Kemudian dia pun melanjutkan lagi untuk membaca buku. Sungguh mubazir, si Mamah Ella yang cantik dan bahenol ini pun harus modar di tangan si Kopet nomor 1. Oh, ternyata otak dibalik kekopetan di hotel ini adalah si Lockwood, di mana si Lockwood menyiarkan langsung kekopetan di hotel itu di sebuah situs yang mereka sebut adalah permainan kopet, di mana para penonton bisa memilih si kopet mana yang bisa menghabisi semua korban dan korban mana yang akan selamat. Siapa saja yang tebakannya benar, itulah yang jadi pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Setelah itu si Lockwood pun akan melancarkan aksi kopetnya ke si Abah Engkus yang sudah berhasil ia sekap. Look at that. Malang sekali, si Abah Engkus pun harus modar pergi ke alam barja. Lalu kita dialihkan lagi ke si Roy dan si Kevin yang tidak berhasil menemukan si Tyler. Mereka pun berniat kembali lagi ke kamarnya. Dirasa ada yang tidak beres, si Roy pun menyuruh si Kevin untuk menunggu sementara dia akan pergi mengeceknya. Sesampainya di dalam, betapa syoknya si Roy saat melihat istrinya sudah modar mengenaskan. Tak ingin si Kevin mengetahui apa yang sudah terjadi ke ibunya, si Roy pun meminta si Kevin untuk menunggu di luar. Kemudian dia pun berniat untuk meminta bantuan, namun seperti biasa selalu disulitkan oleh sutradara. Kemudian di saat si Roy akan mengajak si Kevin keluar, tiba-tiba si Roy pun dikagetkan oleh seorang pria kolot. Kemudian si pria kolot ini pun mencoba untuk menenangkan si Roy. Dan untungnya pria yang bernama Deb itu adalah pensiunan polisi. Kemudian si Deb pun menanyakan apa yang sudah terjadi. Lalu si Roy pun menunjukkannya. Dirasa di hotel ini ada si Kopet, si Deb pun mengajak si Roy dan si Kevin pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar si Deb, si Roy yang khawatir dengan keadaan si Tyler pun berniat untuk mencarinya. Takut ada korban lagi, si Deb pun berniat untuk membantunya. Kemudian si Roy pun meminta si Kevin untuk menunggu di kamar si Deb dan jangan kemana-mana sebelum dia dan si Deb kembali. Love you. Come on. I just need to. Look, I know it's not. What the hell's going on around here? Saat mereka mengecek area kolam, mereka pun dikagetkan oleh seorang abah-abah yang sedang mabok yang mengatakan bahwa mereka sudah terjebak di hotel ini. Tidak lama kemudian datanglah istrinya yang mencoba untuk menenangkan si abah itu. Tidak lama kemudian mereka pun mendengar suara speaker yang tidak lain adalah suara si Lockwood. Si Lockwood pun mengatakan bahwa mereka sudah terdaftar dalam permainan kopetnya. Di mana di permainan ini mereka harus berusaha selamat dari 4 psikopat yang akan memburu mereka.
Di tengah kebingungan, tiba-tiba Stop! Don't! melihat para tamu dihabisi oleh psikopat, si Dave pun mengajak si Roy untuk bersembunyi. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Kevin, di mana si Kevin yang jago IT mencoba meretas data si Lockwood. Namun aksinya itu disadari oleh si Lockwood. Kemudian si Lockwood pun mengecek siapa yang berani meretas datanya itu. Sementara itu si Kevin yang sudah berhasil meretas datanya si Lockwood tanpa disengaja membuka lab di mana psikopat nomor 4 berniat menghabisi si Louis. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Lockwood, di mana si Lockwood sudah menyadari bahwa itu adalah ulah si Kevin. Setelah berhasil terhubung dengan si Kevin, si Lockwood pun memuji kemampuan si bocil Kevin yang berhasil meretas sistemnya. Takut terjadi apa-apa dengan keluarganya, si Kevin pun menanyakan keadaan keluarganya itu. Namun si Lockwood malah membicarakan tentang ibunya. Dirasa sudah terjadi sesuatu ke ibunya, si Kevin pun bergegas untuk mengeceknya. Kemudian kita dialihkan ke 3 orang penghuni hotel. Mereka pun merasa aneh saat melihat 2 orang bertopeng ada di lorong hotel. Namun tanpa mereka sadari, 2 orang bertopeng itu adalah psikopat. Melihat temannya modar dicucuk psikopat Tobrut, si Iroh pun langsung ngabret seedan-edannya. Namun sialnya si Ucup berhasil ditangkap oleh kedua kopet itu. Naas sekali si Ucup sang pecinta batang pun harus modar di tangan kedua psikopat. Setelah berhasil menghabisi si Ucup, psikopat Tobrut pun langsung memburu si Bondon Iroh. Sementara itu si Iroh yang berniat kabur pun tanpa disengaja bertemu dengan si Kevin. Namun mereka pun panik saat melihat psikopat nomor 2 berniat untuk memburu mereka. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun langsung ngabret seedan-edannya. No, please. Melihat si Iroh yang berhasil ditangkap oleh psikopat Tobrut, si Kevin yang ketakutan pun langsung kabur. Kemudian kita pun dialihkan lagi ke si Roy dan si Dave. Dirasa sudah aman, mereka pun bergas pergi untuk membawa si Kevin keluar dari hotel ini. Kembali lagi ke si Iroh yang berhasil lolos dari psikopat Tobrut. Kemudian dia pun berniat untuk keluar, namun sueknya pintu keluarnya terkunci. Tidak lama kemudian psikopat Tobrut pun datang. Mau tidak mau, si Iroh pun harus adu mekanik dengan psikopat Tobrut itu. Akhirnya psikopat Tobrut pun modar setelah dicucuk garpu oleh si Bondon Iroh. Kemudian si Iroh pun berniat keluar melewati jendela.
Tidak lama kemudian psikopat nomor 2 pun datang. Betapa syoknya dia saat melihat kekasih kopetnya sudah modar. Dia yang semakin marah pun langsung bergegas pergi memburu si Bondon Iroh. Sementara itu si Iroh yang sudah menyadari psikopat nomor 2 datang pun bergegas untuk keluar. Akhirnya si Iroh pun berhasil lolos dari psikopat nomor 2. Namun tiba-tiba sungguh suwe, keberuntungan si Iroh pun tidak lama. Dia pun harus modar setelah disekop oleh psikopat bertopeng burung. Kembali ke si Deb dan si Roy yang baru saja sampai ke kamarnya, namun mereka pun panik saat tidak melihat keberadaan si Kevin. Kemudian mereka pun berniat untuk mencarinya, namun tiba-tiba tepat pada waktunya, di saat si Roy akan dirujak oleh psikopat nomor 4, untung saja si Deb berhasil mengheadshotnya hingga psikopat itu modar. Kemudian kita pun dialihkan ke si Kevin yang sedang diburu oleh psikopat nomor 1. Dia pun berniat bersembunyi dari kejaran psikopat itu. Namun sueknya psikopat itu menemukan si Kevin. Kemudian si Kevin pun akan dipataliti oleh psikopat nomor 1. Namun untungnya akibat ada gangguan di sistem, psikopat ini tidak jadi untuk menghabisi si Kevin. Hingga akhirnya si Kevin pun berhasil lolos. Kemudian kita dialihkan ke si Tyler dan si Theo yang berniat kembali ke kamarnya. Namun mereka pun kaget saat melihat jasad para tamu modar mengenaskan. Di tengah kengerian tiba-tiba naas sekali, mereka pun harus merasakan mules berbarengan setelah dicucuk oleh psikopat nomor 2. Dirasa mereka sudah modar, psikopat ini pun melanjutkan lagi pemburuannya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Roy dan si Deb yang sedang mencari keberadaan si Kevin. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba di saat si Roy akan dicucuk oleh psikopat, si Deb yang ingin selamat sendirian pun malah pergi meninggalkan si Roy. Oh, rupanya si Deb pun ikut andil dalam permainan kopet ini, di mana dia bertaruh hanya dialah satu-satunya orang yang selamat dari permainan kopet ini. Hingga setelah si Roy dipastikan akan modar, otomatis dialah yang jadi pemenang dari permainan kopet ini. Namun tanpa dia sadari, ada seseorang di belakangnya. Finally, who's laughing now, mother? Mamam Tahsia, si Deb pun harus merasakan mules ekstrim setelah dicucuk oleh psikopat Lockwood. Si Lockwood pun berkata bahwa kemenangan yang si Deb dapatkan itu tidak sah karena dia sudah curang. Kemudian psikopat Lockwood pun akan melakukan sesuatu ke si Deb. Hingga akhirnya si Deb pun harus pergi ke alam barja setelah digelitiki bor oleh psikopat Lockwood.
Kemudian si Lockwood yang melihat si Kevin masih hidup meminta anak buah Kopetnya untuk memburu si Kevin. Kemudian kita dialihkan ke si Taylor yang ternyata masih hidup karena luka yang dialaminya tidak begitu parah. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Kopet nomor 1 yang berhasil menemukan si Kevin. Namun ternyata itu adalah si Roy yang memakai kostum Kopet. Kemudian si Roy pun berniat untuk membawa si Kevin pergi. Namun setelah melihat si Kopet nomor 2 datang, si Roy pun meminta si Kevin untuk pura-pura mati agar dia bisa membawanya keluar dari tempat ini. Pada awalnya si Kopet nomor 2 tidak menyadarinya, namun si Lockwood yang mengetahui itu si Roy dari CCTV menyuruh si Kopet nomor 2 untuk menghabisi mereka. Melihat ayahnya yang terdesak, si Kevin pun berniat untuk membantunya. Dengan kerjasama ayah dan anak, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan si Kopet itu. Melihat anak buahnya gagal, si Lockwood pun akan turun tangan untuk menghabisi si Roy dan si Kevin. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Roy dan si Kevin yang berniat untuk keluar. Namun tidak lama kemudian si Kopet Lockwood pun datang. Si Lockwood pun sangat kesal karena permainan Kopetnya dikacaukan oleh si Roy dan si Kevin. Dikira keras, ternyata kertas. Si Roy pun dengan mudahnya menghajar si Lockwood habis-habisan hingga pingsan. Setelah berhasil mengalahkan si Lockwood, si Roy pun berniat untuk membawa si Kevin pergi. Namun tiba-tiba sungguh lawak, akibat tedula dulu si Tyler pun malah mencucuk si Roy hingga si Roy pun harus merasakan mules ekstrim. Dan akibat dari kegoblokannya, si Roy pun harus modar. Sontak saja mereka pun sangat sedih karena mereka sekarang harus menjadi yatim piatu. Di tengah kesedihan, tanpa mereka sadari, si Lockwood sudah kembali sadar. Akhirnya si Kopet Lockwood pun harus modar setelah diciumkan kampak Kopet oleh si Tyler. Seperti biasa, para polisi yang datang terlambat pun langsung menyelamatkan si Kevin dan si Tyler. Singkat waktu, di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si botak yang sedang live untuk memberitahukan ke para penontonnya bahwa akan diadakan lagi permainan Kopet di sebuah rumah sakit, di mana di permainan kali ini akan lebih seru dan sadis dibandingkan permainan Kopet yang diadakan oleh si Lockwood. Kira-kira akan sekopet dan seseru apakah di permainan Kopet kali ini? Yah, padahal biakung karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Stream 2024. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. See you next and bye-bye.